air mani laki-laki itu belum kuat. Itu kalau perspektif medis. Kalau Abah kan perspektif Islamnya ya mungkin kalau hakikatnya kurang lebih seperti ini. Tapi sebenarnya kenapa jadi seperti itu? Simple kan, kembali lagi. Karena manusia itu diciptakan dari 4 unsur kan. Ada air, ada tanah, ada udara, ada cahaya. Dari 4 unsur ini ada yang disebut dengan jadwal awal. Jodal awal. Itu adalah titik awal kita. Jadwal awal itu titik awal kita, di mana di situ adalah cahayanya Nabi Muhammad di situ. Nah, ketika ada cahayanya Nabi Muhammad, sesuatu minta murni. Makanya maaf, wanita yang hamil sebelum nikah itu nggak boleh pakai bin bapak. Harus pakai bin ibu. Iya. Harus pakai bin ibu. Kenapa? Karena anak itu hanya menyelamatkan ibunya, tidak bapaknya. Makanya pakai bin ibu. Nah, makanya hakikatnya kenapa itu anak yang minta pertolongan sama Allah untuk dikasih hukuman ibunya itu, biarpun anak itu yang menerima. Karena apa? Karena tidak mau ibunya nanti ditanya soal hal yang tadi. Jadi minta tobat, minta tebusan atas perbuatan jelek. Makanya binnya bin ini. Sama kayak Nabi Isa, binnya bin ini. Pertanyaannya satu, Nabi Adam binnya siapa? Kan seperti itu. Apa ini? Nabi Adam sih. Nabi Adam. Gimana Bang? Kopi dulu kan. Jadi intinya seseorang yang kenapa orang yang berkebutuhan khusus atau amit-amit ya Kang ya, bahasa paling kasarnya cacat, kita nggak boleh bilang dia cacat karena dia sebenarnya nggak cacat. Dia sebenarnya nggak cacat. Bahkan dia istimewa satu tingkat dibanding kita. Dia satu tingkat istimewa dibanding kita. Iya gitu Pak. Dia tidak, kalau amit-amit dia tidak bisa mendengar, dia tidak akan pernah dihakimi, tidak akan ditanya soal telinganya. Iya Pak. Nah, insya Allah telinganya tadi akan memberikan syafaat Rasulullah buat dia. Kayak gitu. Makanya kalau orang-orang kebutuhan khusus, apalagi amit-amit yang yatim, kalau kita sayang sama yatim biasa cuma 10, kasih dia 1000%. Karena apa? Karena doa dia itu nanti akan jadi syafaat buat kita. Bukan hari ini, tapi nanti di alam kubur. Jadi ada dongengnya kayak gini kan. Ada suatu hari orang tukang maksiat nemu orang yang kebutuhan khusus, tidak bisa bicara, tidak bisa mendengar. Iya. Kayak gitu. Sedangkan orang yang tukang maksiat ini suka gibah, ngomongin orang, ngedengerin yang jelek-jelek lah intinya. Pas ketika di kubur kan, ditanya sama malaikat, siapa Tuhan kamu? Yang orang tadi bisa ngejawab. Dan malaikat itu sendiri bingung, lah ini kenapa ini orang bisa ngejawab? Padahal dia tidak pernah untuk belajar ngaji, ini nggak pernah maksiat tiap hari, nggak pernah ingat sama Allah. Kenapa dia nggak bisa? Ternyata orang yang punya kebutuhan khusus tadi memberikan rezeki sedekah jariah buat yang meninggal tadi. Cuma gara-gara dikasih air minum. Jadi yang kebutuhan khusus minta minum dikasih. Cuma gitu aja. Lu sering maksiat sama cewek lu cari. Lu kasih pacaran. Lu kasih aja terus momogen terus. Jadi Ngomongin nih. orang-orang yang kayak gitu itu levelnya satu tingkat dibanding kita. Kalau kita belajar, kalau kita di syariat, dia sudah nyampe di tarekat. Dia sudah mendapatkan ilmu hakikatnya. Kita belum dapat. Dia mungkin oke lah, dia sama belajar syariat sama kita. Kita belum tentu nyampe ke hakikat, tapi mereka sudah nyampe di hakikat. Maka levelnya lebih jauh dibanding. Yang kebutuhan khusus juga ada semacam punya kelebihannya gitu Iya, tuh Mbak. punya Satu lebih masing-masing. misalkan dia nggak bisa melihat tapi dia bisa baca Quran atau dia Iya. Janji Allah kayak gitu Kak. Ketika satu indera yang 5 Allah siapkan untuk satu manusia, ada 5 indera yang disiapkan yang sebagai vitalnya. Ketika satunya ditutup, indera yang lain akan 2 kali lipat kerjanya. Kalau memang misalkan dia bisu, berarti telinga sama ingatannya itu 2 kali lipat. Mau milih enggak? Catat, mau catain nggak? Bisa catain nggak? Kalau catain gimana itu Pak? Kalau itu beda cerita. Jalan. Enggak kalau itu karena ketika kalau cacatnya perjalanan berarti sudah ya sudah hakikatnya dia, udah takdirnya dia sampai ke situ. Cuman yang pasti ketika seseorang cacatnya di perjalanan, sebenarnya Allah bukan apa-apa Kak.
tapi menghukum langsung apa yang dia kehendak, apa yang belum dia kehendaki atau yang sudah dia kehendaki, tanpa nanti harus dihisab lagi. Bahkan bang ada ketika dia dewasa itu kan pasti kan punya pikiran ya, Iya. dengannya kan wah kenapa Kenapa saya saya seperti ini? hidup Ya. dengan kondisi cacat gitu. Dia juga kan pasti bertanya-tanya gitu sama Allah, ya Allah kenapa saya dilahirkan seperti ini, padahal kan ketika dia bayi kan seperti yang Abah bilang gitu Iya. kan Gitu. dia yang minta gitu kan. Nah, Itu gimana ketika gitu? bukan ada sih banyak kan, bahkan saya pernah ketemu sama santri waktu itu, alhamdulillah sekarang udah jadi ustadz, alhamdulillah udah jadi ustadz, sempat ngobrol dan saya sempat nanya, ketika kamu sadar kamu cacat, apa yang kamu lakukan pertama? Dan dia jawab, saya sedih bah, saya cemburu sama orang, saya cemburu. Kenapa saya dilahirkan seperti ini? Amit-amit saya nggak punya kaki bah, dari semenjak lahir kaki saya udah bulat duluan, kata ustadz itu. Terus ya saya ngadu sama Allah. Dan yang Allah katakan apa? Allah nggak ngomong apa-apa bah, cuman dari semenjak saya ngadu, Allah membukakan pola pikir saya, dan apapun yang ketika saya pergi dari rumah ke musola, saya dengar semuanya bah. Jadi dia kalau ada yang ngomong langsung ingat kan? Kalau misalkan ada yang ngomongin dia gitu jalan apa, dia langsung ingat kan? Orang yang lagi baca nih kan, sekali dia langsung ingat. Oh, pengingatannya. Ingatannya kuat, dan Allah ngejawab doanya. Ternyata apa? Dan apa yang kamu ambil hikmahnya dari situ? Ternyata Allah memberikan derajat saya lebih tinggi daripada mereka yang berbadan lengkap. Intinya kalau tidak sadar dengan amit-amit kekurangan fisiknya, dia nggak akan dapat pintu marifatnya. Iya. Karena marifat itu ada dua, ada secara ilmu yang langsung dirasa, ada memang karena kedudukan. Tapi kalau memang ilmunya sudah didapat, nanti akan dapat kedudukannya. Tapi seseorang nggak akan dapat marifat karena belajar aja nggak pernah mau, sama nggak pernah kuliah nggak akan dapat gelar sarjana kan. Bahasa kasarnya gitu. Pengen masuk surga kalau nggak kenal yang punya surga ya nggak akan pernah dapat kan. Janganlah berangan-angan ingin masuk surga. Karena apa? Karena yang punya surganya kita nggak kenal. Nah, gara-gara ada kata jangan pernah berangan-angan, muncullah kalam baru kan dari beberapa wali-wali Allah. Kalau kamu ingin sampai ke puncak tujuan kamu, kenali siapa yang punya, siapa yang berkehendak atas kamu, nikmatin apa yang dikehendaki atas kamu, baru akan bisa dapat apapun itu. Makanya kalau orang-orang yang sudah dapat marifat, mereka nggak pernah minta doanya. Dia nggak pernah minta. Malah yang ada yang minta cepet mati mintanya. Itu pun jarang dikatakan. Sholat ya sholat aja udah, nggak ada kalimat ya Allah berikan aku ini tuh enggak. Karena apa? Karena ketika dia minta berarti dia tidak menikmati kehendaknya Allah, berarti dia sedang melakukan dosa kan. Makanya kenapa orang-orang di ustadz sekarang, kiai ulama sekarang jarang ngebahas marifat. Karena mereka pun ada yang masih belajar atau mungkin belum dapat sama sekali. Ketika seseorang belum dapat, apakah pantas ngomongin marifat? Pantas aja kan. Karena kan namanya juga belajar bareng-bareng. Ya kalau nggak dibahas ya gimana mau kenal. Sama, ada motor kalau nggak dikasih tahu gasnya buat jalan yang ini, oper giginya yang ini, ya sama kan, kalau nggak dibahas nggak akan pernah maju tuh motor. Bahasa kasarnya sama kayak gitu. Makanya bukan dianjurkan tapi diwajibkan. Diwajibkan ketika kamu ingin kenal sama Allah, belajar dasarnya syariat, belajar tarekatnya para wali, maka kamu akan tahu jalan menuju hakikat marifat untuk kenal dengan Sang Pencipta. Itu kewajiban. Jadi saya pribadi kadang sering ngomong, terlalu banyak orang yang setak ilmunya di syariat. Setak. Ya cuma itu aja kan. Ketika dia ceramah dongengnya cuma itu, surga neraka, amal baik, amal buruk, amalan ini, amalan itu. Cuma itu aja. Kenapa setak kan? Setak mereka ilmunya di situ. Nah, orang-orang yang setak ilmunya kayak gitu ya sekarang mereka sama enggak, mereka juga lagi sambil belajar. Cuma dongengnya setak di situ aja kan. Jadi setiap kali diundang ceramah dongengnya setak aja, itu aja soal itu. Nggak pernah ada yang lain. Makanya karena kita hidup di akhir zaman, makanya kita harus belajar untuk yang lain. Apakah hanya marifat dikasih sama sahabat-sahabat Rasul atau orang wali-wali Allah doang? Enggak, semuanya juga berhak dapat. Berkesempatan buat dapat. Jadi marifat itu bukan ilmu kayak laduni, itu bukan.
Kalau kanuragan kayak gitu itu mah cuma plus-plusnya. Orang Nabi Muhammad juga nggak punya ilmu kebal kok kan. Nabi Muhammad juga pernah disantet sama orang lucu. Oh wow. Tuh bawa kampung Cicangkir dong. Astaga, Cicangkir. Thank you. Jadi intinya karena kembali lagi dari awal kita pembahasan tobat, kita cuma buka sedikit wawasan, nanti ketika ada rezeki lain kita kumpul lagi baru kita bahas awal-awal dari alifnya ini buat apa, ini alif siapa, ini cahayanya cahaya apa, Ya, emang ada ini, buat apa. emang ada artinya itu. Proses mengejar cinta namanya berat. Gue perjuangan kan bro. Lo ke mana? Cikandi kan udah. Ngejar si Anden. Iya, motor pinjam, duit pinjam, apa gitu. Semua serba pinjam, makanya nyampe. Selesai. Cuman kan katanya takdir itu sudah ditulis skenario ya. Iya. Kita bakal maksiat seberapa. Nah itu bisa dihindari atau enggak tuh bang? Itu bukan dihindari kan, tapi bisa dibuang. Bisa Takdir dibuang. maksa itu bisa dibuang, bukan dihindari lagi. Makanya ada beberapa amalan di mana kita untuk menghilangkan hawa nafsu tadi, itu ada amalan, ada cara, ada Belajar bro. Belajar aja. Ada menghilangkan hawa nafsu. ada caranya. Tapi bukannya ini lah, apa namanya? Pulangnya hati-hati ya. Manusia itu Pulangnya kan hati-hati. diciptakan Bukan disuruh pulang kan? apa namanya ya di muka bumi ini Iya. makhluk yang paling sempurna dibandingkan makhluk yang lain, kayak contohnya pohon dan lain sebagainya, itu kan sama aja makhluk Tuhan. Tapi manusia diciptakan yang paling sempurna karena dia mempunyai punya kelebihannya itu akal dan juga nafsu kan begitu. Iya. Nah itu kalau misalkan bisa dihilangkan, esensinya gimana itu Bang? Esensinya gini Kang, hawa nafsu itu ketika seseorang mengatakan hawa nafsu itu dihilangkan, Nafsunya bukan jelek, tidak hilang, ada dalam udah. tubuh, dan bukan dikendalikan atau ditekan. Kalau dikendalikan, berarti dia masih sadar dengan hawa nafsunya. Kalau misalkan ditekan, berarti cuma ditahan-tahan. Dihilangkan di sini dari hawa nafsu nanti berubah jadi hawa nafsu yang kedua kan, itu syahwat. Syahwat pun hawa nafsu kan, Iya. dan tidak dihilangkan. Ada obatnya, kawin. Iya. Nikah. Iya. Iya, iya, iya. Bisa menghindar. Jadi hawa nafsu itu bisa dihilangkan dengan cara yang sebenarnya Iya. kan. Ketika misalkan kita rajin maling, ada hawa nafsunya buat dihilangkan kalau biar kita nggak maling. Kerja gitu. Kalau ngomongin fisik, malingnya pakai tangan, potong tangannya dia nggak akan maling lagi pakai tangan. Makanya caranya itu kan. Makanya Islam itu hukumannya itu ngeri-ngeri. Maling potong jari dulu, maling lagi potong lagi sampai bulat. udah bulat masih maling pakai 2 bulatan, dua-duanya dipenggal. Karena apa? Karena itu buat menghilangkan hawa nafsu tadi. Hawa nafsu itu kan dari sifat yang didagang dan kita yang beli. Jin setan yang dagang, kita yang beli, makanya kita pakai. Makanya kita jangan beli dari mereka. Makanya kita jangan beli. Mereka tuh cuma dagang kan, jadi nggak boleh disalahkan. Kalau kita menyalahkan mereka, berarti kita sama dengan mereka. Contoh kecil, ini gara-gara setan nih. Nah berarti kita lah setannya. Kita menganut ke setan. Iya, karena itulah yang dilakukan iblis ketika diusir dari surga oleh Allah. Hmm. Gara-gara Adam saya Adam. diusir dari surga. Iya. Nah jadi kalau ada manusia menyalahkan tanda kutip tanda yang lain, berarti sama keturunannya. Berarti kalau masih ada yang kayak gitu, ya bahasa kasarnya ruhnya sinkron lah kesana nyambung. Nah, harus dipenggal itu kan. Contoh kecil gini kan, Indonesia mah gak mau. apa ya, orang-orang ketika mau tobat, wah di rumah ini, misalnya mau tobat lah, tapi di rumah ini banyak gangguan. Di rumah ini banyak gangguan setan misalnya. Iya. Tapi saya mau tobat nih sampai susah aja, ini nih mau sholat kaca bergeber, mau sholat gorden nggak benar, Iya. dan apa buka tutup sampai gebrak ngeganggu buat tobat, sampai nggak jadi lagi tobat. Tapi dia tetap pengen tobat, akhirnya nyari ustadz, nyari kiai buat rukyah rumah, disyariatin bahasa kasarnya, buat didoain, diusir. Pertanyaannya satu kan, setan yang di rumah dengan setan yang di badan kita itu lebih kuat yang di badan kita pada yang di rumah. Jadi setan itu ada
manifestasi dari apa yang kita pikirkan. Dia kerjakan apa yang kita bayangkan. Pinter setan. Jadi kalau kita mau misalkan rukyah rumah, nggak perlu kita usir. Ngapain diusir? Berarti kalau kita ngusir Nabi Syed dulu, berarti nggak ada kerjaan, bohong kerjanya, nggak ada hasilnya. Sedangkan Nabi Allah yang disiapkan di alam bumi, yang dakwahnya ke para jin, yang bikin pembatas antara jin dan manusia itu adalah keturunan Nabi Adam, yang namanya Nabi Syed, itulah yang bikin pembatas. Nah kalau sekarang kita masih ngusir mereka, berarti kerjaan Nabi Syed itu bohong. Bahasa kasarnya gitu. Nggak perlu diusir kan? Nggak perlu diusir. Ngapain diusir? Yakin. Kalau memang kita yakin di situ ada tanda kutip, ada tanda kutip, kita tobat sama Allah. Ya Allah, aku meyakini Engkau yang maha memiliki untuk semua makhlukmu. Dengan mengucapkan auzubillahi minasyaitonirrajim, kita sudah belajar yakin sama Allah. Kita sudah belajar yakin sama Allah. Makanya kalau misalkan ke tengah hutan banyak yang ngomong mau kencing numpang-numpang, ngapain numpang-numpang? Iya, Baca takut Setan. ngikutin, takut ini, takut itu. Nah kalau kita titipnya mengaku, hilang. ya ada yang kayak gitu. Disentil. Kalau kita mengakui atau meyakini itu, berarti kita lagi syirik. Disentil. Tidak meyakini apa yang Allah siapkan di tempat itu. Kalau memang kita ini kencing aman, tidak diganggu tanda kutip, kita harus kalau di tengah hutan. Makanya Rasulullah pun mengajarkan ketika kencing harus jongkok, mau di hutan, mau di mana-mana. Ketika berwudu nggak boleh berdiri, nggak boleh ruku tapi jongkok. Lupa.